Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bukan hal mudah meraih kemerdekaan Indonesia 75 tahun yang lalu. Tidak mudah pula memeratakan kemerdekaan untuk negara besar yang memiliki lebih dari 17.500 pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ke laut itu, memang komunikasi itu yang pertama ya kan. Kalau memang nggak bisa komunikasi, nggak ada handphone, nggak ada sinyal, itu susah ngelaut. Susah kali bang, nggak bisa. Karena kadang-kadang kan cuaca mana tahu. Lagi ini setengah hari bagus. Setengah hari siang udah berombak, berangin. Kalau misalnya ada masalah dengan mesin atau apapun ya kan, nggak bisa pulang kita. Kalau misalnya ada handphone, sinyalnya bagus, kan kita bisa pakai GPS ya kan untuk balik kita bilang. Ada teman, ya kan, teman. Mereka sering cari ikan, misalnya lewat perbatasan kita lah kita bilang. Udah masuk wilayah orang lah ya kan. Kalau udah Nicobar itu kan udah wilayah orang. Itu ada beberapa faktor. Kadang-kadang mereka terkendala dengan GPS. Mungkin mereka GPS ngasih sinyalnya tidak tepat. Mungkin karena sinyal kurang bagus ya kan. Ada juga yang mesinnya rusak, bisa juga hanyut. Bukan juga hanyut ke Nicobar, bisa juga ke India, Myanmar ya kan. Aduh, Itu macam-macam lah, tergantung musimnya. Kalau untuk telepon kami memang butuh terus ya kan, karena kita habis dapat hasil, kita harus tahu berapa harga per hari. Dia kan nggak satu hari itu kan harganya berubah terus, nggak mungkin tetap ya kan. Misalnya hari ini harga gurita kita bilang 25, tapi besoknya nggak mungkin 25, kadang bisa 20, kadang bisa 30. Makanya kami harus handphone selalu harus aktif. Kami bisa komunikasi terus dengan harga ya kan. Kami selesai kerja, ini udah ada hasil, langsung kami kontak. Assalamualaikum bang. Ini bang mau cek harga ikan. Kalau di Banda Aceh gerapu 1 kilo udah berapa bang hari ini untuk hari ini? 60.000. Kalau gerapu hitam berapa gak abang Chance? 35. Oh boleh, kami ada gerapu merah nih sekitar mungkin 25 kilo, ada gerapu hitam ada 15 kilo. Ini alhamdulillah selama ada sinyalnya udah bagus, ya lumayan hasilnya udah. Kita bisa langsung gerak ke Banda Aceh, ataupun kok beda-beda sedikit, kita langsung nego di Sabang ini, tolak terus ini. Di sini kita sinyal untuk telepon dengan internet lah. Nah, jadi kalau untuk kita koneksi untuk masalah itu buka-buka YouTube ataupun keperluan itu udah connect di sini. Jaringannya pun udah bagus, udah 4G jaringan waktu baru dipasang ini kan. Nah. Dengan ada jaringan gini, jadi dengan orang ada semua menggunakan alat elektronik zaman sekarang ini kan sangat membutuhkan kok sinyal ini. Nah, jadi mudah apa-apa ada kejadian ataupun orang ada perlu, misalnya kok ada seperti orang mau berwisata ke sini, karena kan bukan untuk kebutuhan kita di kampung kita aja di sini kita bilang. Nah, kebutuhan semua pendatang ataupun pelancong, jadi bisa bermanfaat bagi semua orang, bagi semua orang-orang berwisata kan.
daerah kita memang berarti desa terakhir lah kita bilang, desa yang paling ujung ya, ujung barat. Kedepannya kami berharap semoga pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk menambah beberapa titik tower lagi biar sinyalnya kami lebih bagus ya kan. Jadi ke lautnya kami nggak ragu lagi. Oke, lepang, kiri dikit, kiri dikit. Ikan bayam-bayam, ikan jagung, ikan pari itu. Malam? Malam kita bakar ikan. Saya kan bawa ikan. Ya kan? Negara senantiasa hadir walaupun harus berjuang menjelajah pelosok terpencil, mengarungi lautan dan samudera. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti-Kominfo terus berupaya menyediakan dan memastikan berfungsinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Saya datang di SD Negeri Miangas tahun 2007, daerah terpencil perbatasan Filipina. Siksa, memang betul siksa saya, karena belum ada lampu, belum ada air, biarpun siksa, karena ingin maju, tetap saya mengabdi di sekolah SD Negeri Miangas. Pakai masker semua. Ayo ke rumah pintar, semua mau belajar. Ada orang tua sudah sampaikan, ternyata juga itu guru siksa. Karena sama dengan ini COVID-19, kami selalu berkeliling, berkunjung di rumah-rumah siswa. Jadi hari ini kita belajar SPDP di internet. Apa itu kepanjangan SPDP? Seni, budaya, dan prakarya. Karena anak-anak belum ada handphone semua, jadi kami guru-guru harus laksanakan tugas. Memang kalau buat saya itu beban, tapi karena saya sudah disumpah, saya bertanggung jawab, saya sebagai guru, saya sebagai pendidik siap melaksanakan tugas demi masa depan anak-anak. Meskipun dalam kondisi pandemik seperti ini, anak-anak Indonesia harus tetap produktif untuk melakukan hal positif, kreatif, dan inovatif. Mengasah kecerdasan dan mengenalkan dunia digital pada anak sedini mungkin merupakan investasi yang baik di masa depan.
Kini, lebih dari 9.000 desa terpencil dan terluar di Indonesia memiliki kesempatan yang sama dengan wilayah lainnya untuk mengakses komunikasi dan internet. Tahun 2012 saya pindah ke Rote. Nah, kebetulan karena saya seorang peselancar, saya udah cinta dengan ombak Besi Alo, Nembrala. Salah satu ombak yang terkenal. Dulu awal tahun 90-an saya hidup di Bali, bekerja di salah satu surf shop pertama di Popis Land tuh, di Kuta. Itu saya timba pengalaman, saya belajar juga di sana. Makanya saya kembangkan ke sini di Rote. Saya ke sini itu sebenarnya panggilan Tuhan. Saya dulu ya mau dibilang hidup yang nggak benar. Makanya saya ke sini dengan skill yang saya punya, dengan pola hidup lama saya tinggalkan, saya coba mau berbagi. Awalnya itu dengan anak-anak muda sini. Saya pingin, of course, mereka bisa mandiri. Karena rata-rata anak-anak sini yang saya bina itu rata-rata putus sekolah semua. Dulu saya ingat saya belum melakukan usaha reparasi papan selancar ini, tapi saya masih datang selalu nginap di Hotel Tirosa. Itu saya ingat kalau kita mau hubungi keluarga atau teman kita harus ke desa sebelah di Oenitas. Nah, di situ kita bisa dapat sinyal. Yang saya tahu banyak teman-teman bule itu nyewa perahu dia keluar ke dekat Pulau Ndao tuh. Nah, itu dapat sinyal. Sekarang kan semua serba internet, semua serba butuh cepat kan Pak. Kadang-kadang kalau kita di sini, kita kan juga punya mobil untuk jemput tamu. Kadang-kadang dulu itu kita pakai sistem feeling saja, mungkin dia sudah sampai atau belum. Jadi sangat sulit memprediksi kalau tamu sudah tiba ke Rote atau belum. Nah, sejak ada internet yang kuat, jaringan telepon yang stabil, sebenarnya semua seperti terkontrol. Dan promosi pariwisata kami pun, kami juga memang sering gunakan internet. Pernah satu hari kejadian lampu mati lagi, mungkin beberapa bulan lalu, dan saat itu kami harus check out tamu dan pembayarannya melalui kartu kredit. Dan ketika sinyal tidak ada Pak, jadi kami akhirnya punya banyak pekerjaan. Kami harus pastikan tamunya untuk transfer, karena memang tidak bisa melakukan pembayaran di Rote, harus pembayarannya di Kupang. Jadi memang satu-satunya komunikasi kita keluar itu memang harapan kita cuma email dari internet itu Pak. Kalau saya bicara tentang hotel saya, itu kita satu bulan itu rata-rata bisa 1 minggu itu bisa 20-an, 30-an tamu. Nah, setelah COVID ini itu bahkan hampir-hampir tidak ada, Pak. Ya, hampir tidak ada. Dengan bisnis usaha di sini kan nggak ada tamu kan nggak ada kerjaan. Bisa 20-an juta, 30-an juta, sekarang nggak ada.
Ya harapannya ke depan biar lebih sejahtera. Ya fasilitas di sini kan masih kurang terus terang. Kelihatan banyak tamu-tamu yang pakai Mastercard itu nggak berfungsi di sini. Akhirnya mereka harus ke Kupang. Ya itu kan urusan pemerintah ya. Saya harap bisa dikembangkan nanti gimana. Kami di Merauke ini sebenarnya akses internetnya itu masih minim sebenarnya. Apalagi dengan zaman sekarang penggunaan digital itu kan lebih diperlukan. Yang ibaratnya ya bisa lah semua bisa akses bahkan sampai ke pedalaman-pedalaman pun bisa. Dari situ kan otomatis semua pelayanan publik pun juga kan akan lebih mudah. Pada Senin 13 Juli 2020 lalu, Presiden Joko Widodo memasukkan Papua sebagai satu dari 8 provinsi prioritas 3T atau testing, tracing, dan treatment dalam penanganan penyebaran COVID-19. Saat ini Papua masuk ke 10 besar angka positif COVID-19 terbanyak dengan total 2.552 kasus. Pisang goreng makan, jangan kerja sampai malam-malam. Iya, asik. Kalau belajar programming sebenarnya sih otodidak sih. Saya belajarnya kebanyakan cari referensi dari internet, terus baca-baca sih. Mulainya sih sudah lama sih dari awal tahun 2004 pada saat saya itu lagi kuliah ya, tapi bertentangan dengan passion dengan jurusan yang saya kuliah, akhirnya mandek kuliahnya. Nah, dari situ saya lebih mendalami, belajarnya sering ke online terus. Siang Kak, setelah ini kita punya jaringan gangguan, kita mau terbitkan jaminan dari ruangan tidak bisa. Kita sudah kasih mati, terus kita kasih nyala lagi, tapi kita sama aja. Tes dulu lah, maksudnya dites dulu. Kalau memang masih gangguan nanti saya coba ini lagi cek di kabelnya, jangan sampai gangguan di kabelnya. Kalau masih ada masalah lagi, kontak aja. Ini tapi ini udah bisa kok, nanti coba aja. RSUD Mobile aplikasi itu sebenarnya lebih cenderung ke pendaftaran online pasien sama ketersediaan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Konsep awalnya itu karena keluhan dari masyarakat terkait lamanya antrian di loket manual kan. Sejak jalannya pendaftaran online ini sudah mulai berkurang sih. Dulu waktu awal sebelum ada internet itu rujukannya tuh manual. Jadi kadang-kadang waktu pada saat pelayanan masyarakat misalnya dari puskesmas mereka merujuk ke rumah sakit, itu mereka kadang-kadang cuma bawa surat rujukannya. Tapi kadang-kadang pada saat tiba di rumah sakit, kuota tempat tidur pasien di kita rawat inap itu full, akhirnya pasien jadi numpuk di IGD. Padahal kan sebenarnya IGD kan bukan numpuk pasien yang harus dirawat inap.
periksa dulu ya. Coba ada matanya ke atas. Oke. Ada batuk? Tidak. Sesak nafas? Tidak. Untuk fasilitas pelayanan sendiri ya sebatas kami melakukan pemeriksaan wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. Kami masih memakai rapid test untuk pemeriksaannya. Ada pemeriksaan malaria, pemeriksaan sifilis, pemeriksaan HIV, pemeriksaan sederhana seperti gula darah, asam urat, kolesterol, dan juga kami ada fasilitas telemedicine, bantuan dari Kementerian Kesehatan. Saat saya tiba di sini itu sudah ada jaringan 3G ya. Ya, jadi saat itu sudah ada jaringan akses internet, tetapi kebutuhan untuk akses dalam pelayanan kami masih belum terlalu signifikan, belum terlalu dibutuhkan. Tetapi dengan adanya program dari BPJS dengan rujukan online, akses itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi untuk rujukan online, terutama rujukan yang poli, itu memang kami memerlukan akses internet. Kami mendapatkan akses WiFi yang gratis dan waktu itu cukup mumpuni ya. Jadi kami pakai untuk terutama mengentry data atau pelayanan BPJS. Karena sekarang kami sudah sistem online, jadi harus diinput secara online juga. Kalau komunikasi dengan Pak Ronald biasanya ketika saya melakukan konsultasi via aplikasi telemedicine ya. Jadi setelah saya menginput data, memasukkan dalam sistem, saya menghubungi Pak Ronald untuk membuka dan melanjutkan konsultasi saya ke ekspertis di Rumah Sakit Umum Merauke. Halo Bung, kini Papua telah lebih baik. Pembangunan di mana-mana. Kami akan selalu jadi Indonesia. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka.